Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pertama-tama, tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur kita kepada kehadiran Allah yang telah mengumpulkan kita di kelas ini yang insya Allah diridainya. Allahumma Amin. kedua kalinya salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya saya di sini Qurrata A'yun, saya akan mempresentasikan makalah hadis saya yang berjudul Kedamaian Bisa Menyelesaikan Perselisihan. Di latar belakang ini, saya mengambil perselisihan di dalam lingkup keluarga, yang dimana itu akan menuju kepada perceraian. Di Indonesia, angka perceraian semakin tahun semakin meningkat, disebabkan oleh kerusakan dan komunikasi yang buruk di dalam keluarga tersebut. Di dalam makalah ini, saya akan membacakan suatu kisah pasangan yaitu Ari dan Nina. Ari dan Nina awalnya adalah pasangan yang sama-sama harmonis dan saling mencintai. Lambat laun mereka mulai merasakan di dalam keluarga tersebut perselisihan. Dikarenakan Ari yang sibuk dalam bekerjanya sehingga ia selalu pulang larut malam dan mengabaikan keluarganya. Sedangkan Nina adalah sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengurus anaknya dan rumah. Dan perselisihan ini ditambah lagi dalam keuangan mereka yang semakin hari semakin buruk. Di sisi lain, Ari ingin membeli rumah yang lebih mewah. Sedangkan di sisi lain, Nina lebih memilih untuk menabung dan hidup dengan sederhana. Hingga pada suatu malam, Nina sudah muak dengan segalanya dan berkata kepada Ari bahwa ia merasa kesepian dan sudah tidak tahan dengan semuanya. Ari yang mendengar itu pun marah dan berkata bahwa dia bekerja hanya untuk keluarganya dan demi kesejahteraan keluarganya. Pertengkaran malam itu terjadi berlarut-larut hingga pada suatu hari mereka keduanya menyadari bahwa hubungan mereka semakin rusak dan komunikasi mereka semakin buruk. Dari pernyataan tersebut menjadi bukti bahwa pasutri sekarang lebih mengutamakan ego mereka daripada mencapai kedamaian dalam keluarga. Hal ini bertentangan dalam Islam yang lebih mengutamakan kedamaian dalam perselisihan. Dari latar belakang tersebut, saya mengambil tiga rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah apa pengertian islah, yang kedua adalah nilai penting kedamaian dalam lingkup keluarga, yang ketiga adalah dampak pertengkaran yang tidak ada solusi terhadap pernikahan. Di dalam poin pertama, yaitu pengertian islah. Secara istilah, islah adalah upaya yang dilakukan untuk melakukan suatu perpecahan atau kerusakan yang di dalamnya itu kita agar dapat kedamaian. Di dalam islah ini, islah juga dapat dipahami adalah suatu tindakan atau gerakan yang merupakan dalam memperbaiki hubungan yang sudah rusak akidah dan akhlaknya, mempelajari ilmu pengetahuan dan memerangi kejahilan.
islah juga dapat menghapus bid'ah dan khurafat dan mengukuhkan tauhid sehingga kita sebagai manusia agar menjadi manusia yang sebenar-benarnya. Dalam perdamaian dalam Islam bukanlah suatu konteks, suatu pasca konflik, tetapi merupakan suatu tujuan yang harus dicapai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, salah satu cara untuk mewujudkan kedamaian tersebut dalam konteks upaya mengintegrasikan nilai-nilai perdamaian dalam kehidupan manusia. Rumusan yang kedua yaitu nilai penting kedamaian dalam lingkup keluarga. Islam diajarkan sebagai suatu usaha yang sangat penting untuk mewujudkan dan menjaga dan memperbaiki hubungan antar individu, khususnya dalam keluarga yang merupakan unit terkecil dan terpenting di dalam masyarakat. Kedamaian dalam Islam nilai kedamaian dalam Islam terbagi menjadi beberapa aspek, yaitu aspek pertama hubungan antara suami istri. Jika hubungan antara suami istri itu baik, maka di dalam keluarga itu akan menjadi keluarga yang baik. Jika di dalam hubungan suami istri itu mempunyai rasa kasih sayang dan cinta yang setara, maka di dalam hubungan keluarga itu akan menjadi harmonis. Jika suatu hari terjadi konflik, maka nilai Islam itu penting untuk memecahkan solusi yang baik dan benar. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya sebaik-baik dari kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu komunikasi yang efektif dan terbuka. Komunikasi yang buruk atau tertutup akan menyebabkan perselisihan di dalam anggota keluarga. Jadi, kita sebagai anggota keluarga harus mempunyai sikap yang sama-sama saling menghargai dan bisa saling percaya satu sama lain. Kita harus bisa sama-sama saling memberi masukan dan memberi nasihat kepada satu sama lain. Yang ketiga yaitu penyelesaian konflik secara konstruktif. Ketika terjadi konflik, maka nilai Islam ini bertujuan untuk mencari solusi yang adil dan rasa kasih sayang. Dengan tujuan untuk memulihkan hubungan yang terganggu. Sebagai hadis Nabi yang berbunyi yang artinya janganlah kalian saling memutuskan hubungan, jangan saling menghindar, jangan saling memaki, dan jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Hadis riwayat Bukhari. Di poin yang ketiga yaitu dampak pertengkaran yang tidak ada solusinya terhadap pernikahan. Pernikahan adalah ikatan yang seharusnya didasari cinta, kasih sayang, dan komitmen antara suami istri. Kerusakan di dalam pernikahan akan terjadi jika tidak dilakukan dengan perdamaian. Dan kerusakan itu akan berdampak negatif bagi suami dan istri. Dampak-dampaknya yaitu dampak emosional. Apabila di dalam keluarga itu terjadi dampak emosional, yaitu dengan seperti dampak emosionalnya itu seperti komunikasi yang buruk dan sesuatu yang dipenuhi dengan amarah dan ketidakpuasan. Jika sesuatu itu terjadi di dalam keluarga tersebut, maka keluarga tersebut akan terjadi perselisihan yang tidak ada solusinya.
Kemudian dampak yang kedua yaitu dampak psikologis. Dampak psikologis akan terjadi apabila perselisihan itu sering terjadi terus-menerus di dalam keluarga tersebut. Salah satu dari kedua pasangan tersebut akan menyebabkan psikologis yang sangat cukup ekstrim, seperti stres kronis dan hingga bisa menyebabkan depresi. Yang terakhir adalah dampak bagi anak-anak. Anak-anak yang tumbuh di dalam keluarga yang berkonflik, maka ia akan tertekan dan merasa khawatir. Anak-anak tersebut akan berkembang dengan tidak pesat karena di dalam keluarga tersebut banyak konfliknya. Mungkin itu saja. Selanjutnya dilanjut sesi tanya jawab. Kepada pemateri yang terhormat, izin bertanya, mengapa perdamaian itu penting dalam hidup? Mengapa perdamaian penting dalam kehidupan? Karena dalam ini Islam sudah ditentukan bahwa kedamaian itu penting dalam kehidupan. Karena jika kita berdamai dengan satu sama lain, kita akan menghasilkan dan menguntungkan satu sama lain. Mungkin cukup. Pemateri yang terhormat, izin bertanya, bagaimana cara mendamaikan masing-masing pihak yang sama-sama keras kepala? Bagaimana cara mendamaikan masing-masing pihak yang sama-sama keras kepala? Yaitu bisa dengan cara bermusyawarah. Dari musyawarah itu kita diberi pengertian bagaimana cara bisa menerima dengan ikhlas dan lapang dada apa yang sudah menjadi keputusannya. Jadi, jika dia tetap keras kepala, maka dibilang baik-baik. Mungkin bisa di... Pemateri yang terhormat, izin bertanya. Menurut pemateri, apakah hanya dengan damai saja sudah pasti bisa menyelesaikan perselisihan? Dan bagaimana jika perselisihan itu selesai akan tetapi tidak damai? Menurut saya, ya, dengan damai saja sudah pasti bisa menyelesaikan perselisihan. Karena jika keduanya itu sudah damai, maka sudah tidak ada perselisihan di antara keduanya. Tapi damai itu harus diikuti dengan rasa ikhlas Dan bagaimana jika perselisihan itu selesai tetapi belum damai? Berarti itu belum disebut dengan damai. Jadi perselisihan itu belum selesai mungkin karena salah satu di antara keduanya belum ada yang saling rela dengan keputusan kedamaian tersebut. Pemateri yang terhormat, izin bertanya, apa yang harus dimiliki seseorang dalam dirinya agar menjadi orang yang damai dan mau berdamai dengan perselisihan? Seseorang itu harus memiliki hati yang ikhlas dan tauhid yang benar, agar ia mau menerima perdamaian dan bisa berdamai dengan sesama. Ya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.